Nama budaya semuanya. Jadi pertanyaan saya, apa pengertian dewasa dari perspektif Bante? Soalnya kan kita pasti butuh bantuan orang ya untuk sukses. Setelah itu kalau kita mengcopy, menjiplak atau mendownload itu melanggar sila kedua enggak ya, itu mencuri. Itu aja sih. Namanya siapa? Marco. Marco ya. Pertanyaan dari Marco, Bante. Cukup jelas, Bante? Ini tadi nomor 1 bertanya tentang kedewasaan ya. Kedewasaan. Apakah yang dimaksud dengan dewasa ya? Maksudnya kalau kita mau best life kan kita perlu bantuan orang Bante. Jadi dewasa itu berarti harus bergantung sama orang lain enggak gitu loh maksudnya Bante. Oh, Anumodana. Ya, jadi ini 2 pertanyaan ya, dewasa dan ciplaan ya. Ya benar. Oke. Memang ada konsep bahwa orang dewasa itu cenderung tidak lagi tergantung sama pihak lain. Tetapi tidak tergantung pada pihak lain bukan berarti kita tidak belajar dari pihak lain. Justru kalau kita pernah membaca beberapa nasihat ataupun beberapa pepatah, ada orang mengatakan padi semakin berisi semakin menunduk. Artinya bahwa semakin orang itu memiliki pengetahuan yang cukup, semakin orang itu memiliki pengalaman hidup yang cukup, justru dia semakin rendah hati. Jadi bukan malah, sudah saya tidak tergantung sama siapa-siapa, bukan. Kita tidak pernah lepas dari lingkungan kita. Itu kalau di dalam Dhamma sering diibaratkan seperti air di altar. Ya, kalau Anda melihat di Dhammasala kemudian di altar itu selalu ada segelas air. Kita lalu melihat sifat air itu, bahwa air itu kalau diletakkan di gelas dia bentuknya seperti gelas. Diletakkan di mangkok dia bentuknya mangkok. Diletakkan di botol dia bentuknya botol, demikian seterusnya. Bentuknya apapun juga, tetapi hakikat air masih sama. Kalau itu air minum ya diminum menyegarkan. Kalau itu air yang manis diminum juga terasa manis. Kalau itu kopi ya diminum juga akan terasa sebagai kopi, bukan rasa yang berbeda. Artinya apa? Bahwa ketika kita ini berhubungan dengan pihak lain, kita mengadakan sosialisasi yang mungkin kita tadi sebut adalah, kalau tadi bergantung ya, sebetulnya adalah kita bersosialisasi, kemudian ketika di dalam anggota nikahnya disampaikan bahwa sosialisasi itu membuat kita lalu merenungkan hal-hal yang disampaikan lingkungan kita itu apa. Lalu kita pilih apakah ini bisa mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kemudian kalau bisa kita laksanakan. Kalau belum mencapai kita evaluasi. Kalau nggak bisa sudah kita singkirkan dari awal. Itu sebetulnya adalah bentuk kedewasaan. Orang yang dewasa itu bisa berpikir. Punya kebijaksanaan. Bukan masalah ketergantungan, kemandirian dan sebagainya, tetapi adalah kebijaksanaan. Dia tahu kapan dia harus maju, dia tahu kapan dia harus mundur, dia tahu kapan dia harus berhubungan dengan pihak lain, dia tahu juga kapan dia tidak harus berhubungan dengan pihak lain. Sehingga di dalam konsep yang saya sampaikan ini, dewasa adalah kemampuan seseorang untuk bertindak tepat pada waktunya. Nah, jadi sekarang kalau orang itu bisa berhubungan dengan pihak lain terus, tetapi dia bisa merenungkan dan memetik manfaatnya dari hubungan itu untuk meningkatkan kualitas diri terbebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, dia adalah dewasa. Makanya ada tema, mungkin salah satu buku yang pernah saya sampaikan itu saya tulis itu adalah dewasa dalam Dhamma. Dewasa dalam Dhamma itu bukan berarti tidak tergantung sama Dhamma, mandiri tidak mau tahu Dhamma, tidak. Tapi justru memanfaatkan Dhamma, melaksanakan Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari dengan berani mengkritisi,
berani mengevaluasi tentang dirinya sendiri, pelaksanaan dirinya sendiri untuk mencapai kemajuan. Nah, inilah pertanyaan tentang kedewasaan, ya, tidak berhubungan dengan ada sedikit berhubungan dengan kemandirian, tapi saya kira tidak terlalu langsung, tapi lebih cenderung pada berhubungan dengan kemampuan untuk menilai baik dan buruk, itu dewasa, kemampuan untuk menilai baik dan buruk, dan mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Ya, kalau anak-anak itu kadang tidak bisa menilai yang baik dan buruk, makanya dia manggil nama ayahnya dengan namanya langsung misalnya, atau kalau marah dia langsung banting banting gelas misalnya. Tapi kalau orang dewasa, dia marah, dia merenungkan. Kenapa saya marah? Berarti keinginan saya nggak tercapai. Kalau gitu, kemarahan itu hanyalah ekspresi kegagalan saya untuk mengendalikan keinginan saya sendiri. Oh, kalau gitu saya tidak perlu marah. Yang saya kendalikan adalah diri saya. Itulah kedewasaan. Nah, kemudian tentang jiplak-menjiplak, download-mendownload. Kalau sudah di internet, semua itu sudah online, sebetulnya kita bisa download, bebas. Tetapi sangat baik kita menuliskan sumbernya. Karena itu bukan buah pemikiran kita. Tapi kan orang lain nggak tahu. Ya, apalagi sekarang saya bikin skripsi bisa menggunakan fasilitas AI misalnya. Orang nggak tahu. Ya, kita berbicara bukan tentang orang lain. Dhamma itu berbicara tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita. Makanya kita bukan hanya membahas omongan yang baik dan kelakuan yang baik. Kalau hanya bicara baik dan kelakuan baik, orang lain melihat itu. Tetapi kita berbicara pikiran yang baik. Pikiran yang baik itu orang lain nggak tahu. Yang tahu hanya diri kita. Nah, jadi yang tahu kita menjiplak atau tidak, mendownload dari sumber yang lain atau tidak, itu orang lain nggak tahu, tapi diri kita tahu. Nah, kalau diri kita sendiri, kita membohongi diri kita sendiri, berarti kita adalah orang yang paling payah nih. Karena kita menipu diri kita sendiri, orang lain nggak tahu. Nah, apa salahnya kita kemudian menuliskan sumbernya dari internet itu di sini atau dari web ini, gitu. Sehingga sebetulnya mendownload tanpa izin, mendownload kemudian menyebarluaskan tanpa izin sebagian atau semuanya, kalau tidak ada penjelasan dari sumber resminya, sebetulnya itu termasuk pencurian, pelanggaran sila yang kedua. Ya. Tetapi kalau di sumber resminya sudah ditulis nih, kadang ada buku juga ditulis silakan memperbanyak tanpa izin dari penerbit misalnya. Ya udah kita perbanyak aja, tapi sangat ideal kalau kita tulis juga sumbernya dari sini. Karena itu pengakuan diri kita sendiri bahwa saya melakukan itu. Sotiotu Bante, nama saya Hendra. Bante, mohon dijelaskan lebih jelas. Tadi kan kalau di permohonan Pancasila, Silena Sugating Yanti, Silena Boga Sampada, Silena Nibuting Yanti. Nah, tadi dijelaskan di awal di Anguttara Nikaya menjadi kaya yang pertama, tetapi di imani itu mencapai dilahirkan di alam bahagia, baru dengan merawat sila diperoleh kekayaan. Ini tolong dijelaskan lebih detail Bante agar pemahaman itu lebih mudah dimengerti. Kenapa saya menjalankan sila bukan kekayaan dahulu yang saya dapatkan, tapi saya tercapai di alam bahagia Bante. Kemudian selanjutnya diperoleh kekayaan. Demikian Bante. Iya. Ya, memang sekarang kan begini ya. Kamu ikut agama ini. Kenapa? Nanti mati masuk surga loh. Nah, jadi kan kebanyakan kita kan mendengar cerita-cerita semacam itu di masyarakat. Sehingga juga rumusan itu, ya ini kalau mati masuk surga. Ini tadi yang mungkin Romo Burhan belum sampaikan bahwa selain kita hidup kaya, kemudian memperoleh status, ya status sosial, kemudian umur panjang, sebetulnya kita memanfaatkan kekayaan dan status itu untuk melakukan kebajikan dalam waktu yang lama karena usia kita cukup panjang,
itu yang mengkondisikan kita menambah kebajikan, menambah kebajikan, menambah kebajikan, sampai akhirnya ya kita yang keempat itu tujuan. Karena di dalam Anggutara Nikaya itu ada 4 ya yang bisa kita capai dalam kehidupan ini, yaitu tujuannya tadi adalah 3 untuk kebajikan, yaitu kekayaan, kedudukan, dan umur panjang untuk mencapai kelahiran di alam bahagia. Jadi tadi kalau saya sampaikan di dalam pengantar saya adalah kita bisa lahir di alam bahagia, tetapi alam bahagia itu bukan dicapai begitu saja, karena hukum di dalam Dhamma adalah menanam padi, tumbuh padi, menanam jagung, tumbuh jagung. Berarti sekarang, agar bisa terlahir di alam bahagia, syaratnya hidup di dunia ini, kita melakukan banyak kebajikan. Supaya kita bisa melakukan kebajikan, maka kita mencukupi dulu apa yang kita seharusnya miliki, status sosial, dan juga usia, agar kita bisa melakukan banyak kebajikan, terlahir di alam bahagia. Lalu kalau biku bagaimana? Loh, kekayaan biku itu juga ada tentang harta, jubah, kemudian mangkok, dan lain sebagainya, kecukupan, sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Itu adalah kekayaan seorang biku. Ya, jadi kecukupan makan ya, kita sekali makan cukup sudah, atau 2 kali makan sudah cukup. Kemudian jubah kita sudah merasa cukup, ya. Kemudian tempat tinggal, ya, kalau walaupun wiharanya sehebat itu juga bukan miliknya seorang biku. Kita kalaupun tinggal di situ hanya numpang, ya. Kemudian kita umurnya panjang karena kita jaga dengan obat-obatan dan sebagainya. Nah, dari umur yang panjang ini kemudian punya kedudukan sosial, bahwa seorang biku kemudian kata-katanya lebih banyak didengar misalnya, dianggap punya otoritas untuk membuat penjelasan dan lain sebagainya, kemudian punya kekayaan tadi yang bersifat minimalis ya, yaitu dengan jubah dan lain sebagainya, maka semua itu dimanfaatkan untuk melakukan kebajikan, sehingga akhirnya terlahir di alam bahagia. Ya, nah jadi kenapa kok terlahir di alam bahagia itu yang pertama? Karena kadang orang itu suka hal-hal yang agak sulit untuk dibuktikan. Nanti di dalam salah satu kisah itu ada kisah seorang jenderal yang di dalam Dhamma disampaikan, ada seorang jenderal itu yang sangat skeptis sekali tentang kelahiran kembali, karena dikatakan, saya itu sudah pernah ya dulu itu membunuh orang-orang jahat-jahat itu. Saya katakan, kalau memang ada kelahiran kembali di alam menderita, tolong ya, nanti kalau kamu sudah saya hukum mati, nanti kamu kembali laporan ke saya. Memang benar ada alam menderita. Nah, tapi nggak ada yang balik itu. Kemudian ada juga orang baik-baik itu, saya bunuhin juga. Kan katanya kalau orang baik kan matinya masuk alam bahagia. Lalu saya pesan sama dia, ya, nanti kalau sudah lahir di alam bahagia, kok kabar-kabar ke kita lah, supaya nanti saya tahu bahwa ada alam bahagia. Ternyata orang baik pun juga nggak balik. Nah, itu ada yang skeptis seperti itu juga dulu. Ya, nah nanti ada penjelasannya dan lain sebagainya, itu di salah satu sutta ada. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu itu yang memang menonjolkan atau yang suka dengan kata-kata, kalau kamu mati nanti masuk surga loh, kamu ikut agama ini, nanti kalau mati masuk surga loh, kamu ikut ajaran ini, kalau mati masuk surga. Nah ini yang digunakan silena sugating yanti. Tapi jangan lupa bahwa mau sugating yanti itu terlahir di alam bahagia itu, walaupun hanya merawat sila, itu butuh syarat-syarat kedua, yaitu silena boga sampada. Tapi juga bisa bukan hanya surga dan kehidupan dunia yang harmonis ataupun yang bisa makmur, kita bisa juga loh tidak terlahir kembali dimanapun juga, silena nibuting yanti. Jadi ini sebetulnya bertahap. Jadi yang pertama itu tujuan masuk surga, yang kedua itu sebetulnya syaratnya masuk surga, yaitu di dunia itu makmur sejahtera, tetapi melakukan kebajikan, dan yang ketiga adalah mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu tidak terlahirkan kembali. Nah, ini hanya sistematika saja.
Kadang-kadang ada orang mau membalik ini, membalik itu, ya terserah aja. Itu hanya sistematika aja. Untuk memperjelas apa yang harus dikerjakan agar Anda terlahir di alam surga. Wandami Bante, saya Chandra. Sebelumnya saya ingin menyampaikan anumodana dulu kepada Bante, karena saya ada satu teman, Kalyana Mitra, dia sering mendengar ceramah Bante dari YouTube. Sekarang dia hidupnya menjadi semakin berpandangan benar Bante. Dia selalu melakukan uposata sila di setiap hari uposata. Jadi saya kalau bisa saran kepada Bante Utama untuk tetaplah berkarya membabarkan dhamma di YouTube online Bante. Ya. Oke, Bante, izin bertanya Bante. Terkait sila, itu kan misalnya kita berbuat hal-hal yang mencegah kita berbuat dalam perbuatan kasar gitu ya Bante ya. Sang Bhagawa menyatakan bahwa pikiran adalah pelopor Bante. Nah, bagaimana jika kita sebelum manifestasi ke perbuatan, misalnya kita mencuri, kita belum mencuri ini Bante, tapi kita dalam pikiran kita ada satu gambaran mencuri barang Bante. Nah, saya ingin tanyakan di sini, apakah dengan berpikiran seperti itu bisa menghasilkan kamawipaka di kemudian hari kita akan kejadian dicuri barang kita gitu Bante? Nah, apakah ada balasan? Misalnya kita hanya melalui pikiran Bante, tetapi kita menghasilkan kamawipaka kita berakibat dicuri gitu Bante. Nah, itu saja Bante, ingin izin bertanya. Anumodana juga untuk temannya yang sudah berusaha menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan kebajikan yang dilakukan akan mengkondisikan dia bahagia di kehidupan ini maupun yang selanjutnya. Dan terima kasih juga dukungannya supaya selalu online ataupun selalu beberapkan gini, yang mudah-mudahan nanti Mahasampati juga sering memberikan kesempatan kepada saya supaya saya juga bisa kumpul-kumpul lagi dengan Anda-Anda semua ya. Nah, sekarang berbicara tentang pertanyaan tadi. Di dalam Dhamma, kama itu memang ada 3 jenis. Lewat pikiran, lewat ucapan, dan lewat perilaku. Apa saja yang diucapkan pasti sudah pernah dipikirkan. Apa saja yang dilakukan sudah pasti semuanya sudah dipikirkan. Sehingga ada kemungkinan sudah dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Misalnya, aku mau, tadi mencuri ya, aku mau mencuri. Jadi pikirannya sudah mau mencuri, ada HP bagus nih. Awas loh, HP-nya kalau nggak disingkirin saya curi loh nanti. Itu bisa saya katakan itu. Kemudian ternyata nggak disimpan sungguhan, saya ambil. Kalau kita berbicara prosentase, dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perilaku ini lengkap satu karma, maka dia 100%. Jadi 33/3, 33/3, 33/3%. Nah, yang Anda sampaikan tadi adalah kalau kita berpikir mau mencuri, padahal nggak ngomong juga nggak melakukan, apakah itu sudah karma buruk? Sudah. Berapa? 33/3%. Nah, buahnya gimana? Buahnya itu ya kurang lebih setara. Jadi, karma itu cenderung kesetaraan ya, bukan kalau saya mencuri mesti dicuri, tidak. Karena dulu ada juga orang kaya yang mengatakan begini, saya mau nyuri sepeda, saya mau pulang, ini kan mogok mobil saya, jadi di pinggir jalan ini ada sepeda, sepedanya petani sih, itu masih zaman itu masih sepeda pancal. Mobil saya mogok, ini di pinggir sawah ini ada sepeda petani, saya ambil aja lah. Kenapa? Ya kan saya kaya. Nanti kan kalau karma saya berbuah, paling sepeda saya diambil. Padahal saya tidak punya sepeda di rumah. Jadi ya aman-aman aja. Nah, karma itu adalah kesetaraan. Sepeda itu bagi si petani, nilainya bagaimana? Wah, nilainya ini kendaraan satu-satunya nih, yang paling disayang nih sama si petani nih. Jadi nanti yang hilang di punyamu itu adalah satu-satunya kendaraan yang kamu sayangi. Waduh, Bante, kalau gini kan sayang sekali. Saya satu-satunya kendaraan yang paling saya sayangi adalah mobil saya yang mewah ini. Bisa hilang. Ya iyalah, lah kan bukan kok enggak sepeda, tanam sepeda, tanam sepeda, panennya sepeda.
Loh, kalau kamu tanam padi 1 butir, masa panennya juga 1 butir padi? Kan aneh. 1 padi panen 1 padi, tidak kan? 1 padi panennya, wah, segitu butir padi. Tanam 1 butir jagung, apakah panennya juga cuma 1 butir jagung? Kalau gitu petaninya kan capek banget. Nah, jadi 1 butir jagung panennya kan jagungnya juga besar dan banyak. Nah, jadi demikian pula ketika kamu mencuri sepeda itu, kesetaraan sepedanya itu nilainya bagi si pemilik atau si petani berapa. Wah, itu satu-satunya harta, berarti kamu nanti ada risiko kehilangan satu-satunya harta yang kamu miliki. Itu adalah kalau sudah melakukan. Tapi yang ditanyakan tadi adalah bagaimana kalau saya pikirkan. Nah, yang dipikirkan tentang pencurian, ya ada kemungkinan orang berpikir setara dengan pemikiran itu tentang barang yang kita miliki. Jadi misalnya HP kita bagus nih. Kita dulu pernah berpikir tentang, mungkin waktu kita kecil ya, kita berpikir, teman saya ini kok tasnya bagus ya. Nah, waktu sekolah SD mungkin, tasnya dia kok bagus ya, mau saya ambil lah, pikiran. Tapi kita sudah ikut sekolah minggu, saya nggak mau nyuri. Saya juga nggak mau ngomong. Nah, jadi akhirnya saya sudah diam, sudah saya lupa. Cuman setiap kali saya ngelirik tas itu, pengen juga nih, tapi belum punya kemampuan untuk beli. Kepengen juga, tapi akhirnya naik kelas dan seterusnya sudah tidak ingat lagi. Di usia dewasa, ada kemungkinan buah pikiran negatif kita mau nyuri itu bisa berbuah yang setara. Misalnya bukan tentang tas lagi, karena kita sekarang punya barang yang jauh lebih bagus. Misalnya kita punya HP. Mungkin teman sebelah kita ada yang berpikir, HP-nya bagus juga ya. Orang ini nggak ke toilet-toilet ya. Kan kalau ke toilet kan bisa saya ambil. Paling hanya begitu juga. Wah, tapi kan sudah karma buruk. Betul. Kenapa? Karena kita masih kurang kesadaran pada saat ini sedang apa. Inilah tadi kalau di dalam Anguttara Nikaya, yang tadi pelaksanaan Dhamma, ya, pelaksanaan Dhamma yang keempat tadi ya, setelah kita berkumpul dengan sumber-sumber informasi, kemudian kita mendengarkan sumber-sumber informasi itu bagaimana, atau kita mencerap apa yang sumber-sumber informasi itu sampaikan, kemudian kita renungkan apakah bermanfaat untuk kita, bisa untuk sesuai pelaksanaan Dhamma, dan kita laksanakan, dan kita evaluasi, dan sebagainya. Nah, jadi kita kemudian lalu merenungkan, kok seperti itu ya, bahwa saya sekarang kan tidak boleh nih punya pikiran negatif. Oke, kalau dulu waktu saya kecil pikiran negatifnya kan terus, tasnya bagus ya, tasnya bagus, sampai naik kelas baru hilang. Sekarang karena kesadaran saya sudah saya praktekkan terus-menerus, maka begitu mau berpikir yang negatif, ada HP bagus nih, mau saya ambil. Enggak lah, udah, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Atau kita isi yang lain, kalimatnya misalnya Namo Tassa dan seterusnya, atau Budang Sarnang Gacchami dan seterusnya. Akhirnya pikiran negatif itu hanya sedikit. Tapi nanti lama-lama kesadaran setiap saatnya kita muncul, pikiran negatif itu sudah nggak ada. Pikiran negatif positif menjadi netral, batin menjadi netral, pencapaian-pencerahan tercapai. Tapi kalau batin kita menjadi positif, terus-terusan, maka kita akan terlahir di alam bahagia. Ya seperti itu. Daripada kita berpikir negatif, lebih baik kita mengisi pikiran positif, sehingga lahir nanti di alam bahagia. Silena Sugating Yanti. Karena kita selalu berpikir yang positif. Begitu ya. Jadi Anda misalnya belum bisa menghilangkan pikiran negatif, arahkan untuk berpikir positif. Tetapi nanti ketika kesadaran setiap saat muncul, tidak ada lagi negatif maupun positif. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti bahwa setiap saat sebetulnya kita punya kondisi untuk berpikir negatif maupun positif. Makanya sering-seringlah mengulang, kalau di dalam Karania Metta Sutta disampaikan, ketika kita sedang duduk, berdiri, berjalan, berbaring, selagi tiada lelap,
seringlah mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia supaya tidak ada kesempatan untuk kita ini berpikir yang negatif. Semuanya ada semoga semua makhluk bahagia. Jadi berpikir begitu melihat HP-nya teman tadi kok begitu bagus, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Begitu kita emosi, ada orang yang menjengkelkan kita, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jadi kita ini akhirnya diisi dengan pikiran-pikiran yang positif. Begitu ya. Pertanyaan yang masuk dari YouTube Bante ya, dari saudari Erlinda. Ditanyakan bagaimana caranya membantu orang terdekat yang lagi stres tentang kehidupannya Bante. Demikian Bante. Iya. Ya sebetulnya tidak harus ngomong terdekat atau terjauh ya. Karena bagaimana membantu orang stres, termasuk dirinya sendiri. Bagaimana kalau saya stres? Stres itu apa? Jadi kalau tadi kita sampaikan bahwa sebetulnya dunia itu seluruhnya netral. Sikap kita terhadap dunia itu yang membuat tidak netral. Jadi misalnya Wihara Mahasampati ini sebetulnya netral. Dianggap bagus karena sesuai dengan keinginan saya. Dianggap tidak bagus karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Itu hanya keinginan ini sumbernya. Semuanya adalah netral. Nah, sekarang, apakah yang disebut stres? Stres itu antara keinginan dengan kenyataan ada jarak yang cukup jauh. Keinginannya, kalau tadi misalnya ada keinginan-keinginan yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan ini, yaitu punya kekayaan, status sosial, kesehatan, dan bisa memanfaatkan untuk terakhir di alam bahagia. Sekarang misalnya tentang kekayaan yang paling sederhana ini, karena itu bisa diwujudkan dalam bentuk angka. Misalnya kekayaan. Saya ingin dalam bulan ini saya mendapatkan penghasilan katakanlah 5 juta. Bulan ini saya dapat 5 juta. Saya bekerja dengan baik sekali supaya saya bisa mencapai 5 juta. Tapi kenyataan di akhir bulan saya hanya dapat 3 juta. Padahal kalau saya dapat 5 juta ini, saya sudah bisa menghitung bahwa ini untuk pengeluaran harian, makan, kemudian minum, gas, kemudian ini, itu, listrik, air, dan lain sebagainya. Nanti masih sisa mungkin 1 juta. Mungkin. Nanti saya bisa simpan. Nanti untuk kalau saya sakit dan sebagainya, bisa untuk beli obat. Ini untuk dana darurat. Jadi kalau 5 juta, saya bisa simpan 1. Itu harapan saya. Keinginan saya. Kenyataan setelah saya bekerja, dapatnya cuma 3 juta. Nah, antara keinginan dengan kenyataan yang berbeda, perbedaannya inilah yang menyebabkan stres. Keinginannya terlalu tinggi dibandingkan kenyataannya. Itu stres. Keinginan yang tidak tercapai. Jadi berbeda ya, kalau saya ingin 5 juta, dapatnya 10 juta. Enggak stres sama sekali. Ini memang manusia unik ya. Kalau bedanya di atasnya enggak stres. Tapi kalau bedanya di bawahnya stres. Apalagi 5 juta dapatnya 1 juta. Tambah stres. Semakin jaraknya jauh antara keinginan dengan kenyataan, tambah stres itu kalau di bawah. Tapi kalau di atas, enggak stres sama sekali. Dari 5 menjadi 6 enggak stres. Dari 5 jadi 10 enggak stres. Dari 5 jadi 100 enggak stres sama sekali. Inilah ketamaannya yang muncul sebetulnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang stres ini. Artinya sekarang, keinginan kalau tidak tercapai karena kenyataan itu di bawah dari keinginan, inilah stres. Lalu bagaimana? Kenyataan ini tidak bisa diubah.
saya bulan ini dapat 3 juta, tidak bisa diubah. Yang saya bisa ubah adalah keinginan saya. Nah, bagaimana? Keinginan saya tetap 5 juta. Nggak mungkin saya kalau memang keinginannya nggak bisa diubah, waktunya yang diubah. Jadi bukan sebulan, mungkin 1,5 bulan baru dapat 5 juta. Tapi kalau bulan ini saya harus tutup buku, maka keinginan saya ini yang harus saya turunkan. Itulah yang tadi saya sampaikan. Ya masih syukurlah, untunglah masih ada 2,5. Nah, ini sebetulnya kita berusaha menerima kenyataan dengan kalimat untunglah, syukurlah. Jadi, orang yang stres juga sama seperti itu. Apapun keinginannya dia, ternyata kenyataannya tidak sama. Baik itu orang terdekat, orang terjauh, diri sendiri sama saja. Sekarang, yang penting kita menyadari bahwa kenyataan tidak bisa diubah. Yang diubah adalah keinginan. Cara mengubah keinginan adalah dengan menggunakan kata yang paling sederhana, yaitu untung atau syukur. Cara yang paling gampang adalah untung. Jadi, sekarang misalnya, teman terdekat Anda itu mengharapkan pasangan hidupnya berbicara ramah. Kenyataannya pasangan hidupnya omongannya kasar. Jadi stres terus. Lalu bagaimana? Ya, masih untung lah kekasarannya cuma sampai segitu aja. Terutama cuman kalau dia melek. Melek dia kasar. Tapi kalau tidur nggak ngomong kasar, sudah lumayan. Berarti saya merenungkan bahwa kalau dia tidur kan saya bebas. Nah sudah. Atau kekasaran dia hanya kalau di rumah. Berarti kalau dia pergi kan bebas. Sehingga ketika dia pergi, saya mau latihan meditasi dulu ya. Oh ya silakan. Berapa seminggu? Oh jangan cuma seminggu. Kalau bisa 3 minggu, 10 minggu. Kenapa? Karena saya senang kalau dia pergi. Jadi kata-katanya yang kasar tidak ada. Nah ini sebetulnya adalah dengan kata untung itu membuat kita menerima dia sebagaimana adanya. Atau kalau sama orang kadang kita mengatakan ya memang dia begitu. Aku tuh ingin ya kamu kalau ngomong itu jangan kasar. Tapi kenyataannya kasar. Ya memang dia begitulah. Nah kita yang menyesuaikan dengan kenyataan. Kalau ekonomi tadi sudah tahu, paling kita meningkatkan kerja kita supaya mungkin dari 5 juta ini bisa tercapai bukan sebulan, tapi mungkin 1,5 bulan. Itu kalau secara ekonomi. Tapi kalau watak orang, ya untunglah omongan kasarnya dia, ya cuman seperti itu aja ya. Enggak sampai kayak tetangga itu yang badak pasangan hidup dan sebagainya, mukuli dan lain sebagainya. Ada KDRT, nah ini ternyata tidak, dia hanya omongan aja ya, untunglah cuman segitu aja. Nah ini kita lalu menurunkan harapan kita. Itu baru tidak stres. Ya, jadi kita coba tanya pada diri sendiri, apa sih yang membuat kita stres? Kan kadang kita ngalami stres. Apa sih? Pantas nggak saya punya keinginan itu? Oh, pantas banget. Pantas nggak saya capek dalam masa waktu seperti itu? Nah, kalau itu terlalu cepat, ayolah kita butuh waktu untuk mencapai tahap itu. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita bisa berkompromi dengan diri kita, berkompromi dengan keinginan kita, akhirnya kita tidak stres. Seperti yang tadi saya sampaikan, apakah yang disebut marah? Kemarahan itu adalah kegagalan kita menyelaraskan keinginan kita dengan kenyataan. Saya ingin dia itu kalau ngomong yang sopan, ternyata omongannya nggak sopan. Jarak ini membuat saya stres dan saya marah. Kenapa? Karena saya tidak bisa menurunkan keinginan saya, maka saya hajar orang yang di depan saya. Tapi ketika saya bisa menurunkan keinginan saya bisa berkompromi dengan diri saya, untuk apa saya marah? Karena memang dia orangnya seperti itu, memang omongannya kasar. Nah, saya berharap terlalu tinggi terhadap dia. Ibaratnya mengharapkan seekor ikan bisa naik pohon. Ya nggak mungkin, ya sudahlah memang ikan bisanya hidup cuma di air. Saya mengharap dia naik pohon nggak mungkin. Nah, dengan cara seperti itu, ya memang dia seperti itulah wataknya. Membuat kita terima itu kenyataan. Dan apa yang membuat kita stres? Nggak ada.
Karena kita bisa mengendalikan keinginan kita. Nah itu yang cara membantu orang stres, membantu orang terdekat kita stres, atau membantu orang yang lebih jauh sama kita stres, atau membantu diri kita stres supaya bisa sehat, adalah dengan menerima kenyataan bahwa harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kita hanya bisa mengubah harapan agar sesuai kenyataan. Tidak mungkin mengubah kenyataan. Namo Buddhaya Bante, nama saya Ervina. Saya sangat berbahagia sekali bisa mendapatkan ajaran agama Buddha. Selama 10 tahun ini saya sudah mendalami dan juga mempraktekkan banyak ajaran Buddha. Saya setiap hari selalu bermeditasi dan saya selalu menjalankan sila, berusaha menjalankan sila, dan sekarang ini saya sangat bertekad untuk melatih pikiran yang baik, perbuatan baik, dan ucapan yang baik. Jadi memang selama 10 tahun ini setelah saya terapkan, saya sudah mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan batin dan kebahagiaan hidup. Dan ini ada satu pertanyaan di sisi lain dari ketenangan batin saya, kebahagiaan hidup saya juga ada stresnya Bante. Karena saya mempunyai 2 orang anak yang berkebutuhan khusus, di mana 2 anak saya itu belum bisa mandiri. Jadi saya sangat resah Bante, saya sangat stres bagaimana usahakan supaya anak saya ini bisa mandiri dan bisa ada kemajuan yang sangat bisa mandiri lah gitu Bante. Padahal itu sangat susah untuk dicapai Bante. Jadi apakah ini sebuah keinginan ya Bante? Terima kasih Bante, itu yang hanya saya mau tanyakan. Anumodana. Baik, jadi memang punya anak yang berkebutuhan khusus tidak mudah. Disebut berkebutuhan khusus karena tentu butuh perhatian yang khusus juga. Bahkan ada beberapa anak yang membutuhkan pengetahuan khusus, keterampilan khusus dari orang tuanya agar dapat merawat anaknya dengan baik. Nah, tetapi kita juga perlu memahami ya, seperti tadi proses yang kita sudah sampaikan pada waktu pembabaran, bahwa kita perlu punya rasa bersyukur dulu. Jadi, punya anak berkebutuhan khusus memang tidak mudah. Tetapi, kita perlu bersyukur dengan mengatakan, ya memang anak saya seperti itu. Masih lumayan loh dibandingkan beberapa yang seperti sana itu. Jadi kita lalu melihat bahwa anak kita itu, bukan anak kita, maksudnya anak yang kita bahas ini adalah anak yang masih ada kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Karena hidup di dunia itu, kalau kita menggunakan jari kita, 5 jari kita itu selalu di tengah. Kita tidak pernah di puncak jari, kita tidak pernah di dasar jari. Kalau kita mau ada puncak dan dasar. Dasar kelingking karena ini paling kecil, puncak adalah ibu jari yang paling besar. Jadi kalau kita berbicara lagi tentang perbandingan materi ini paling gampang, karena itu ada nilainya, seperti tadi tentang dagang, ekonomi, dan sebagainya, itu ada nilainya. Itu paling mudah ya. Jadi kalau Anda punya uang 100.000, maka Anda itu sebetulnya ada di tengah. Anda kalau melihat ke bawah, ke dasar, maka bisa sombong. Karena di lingkungan Anda yang punya uang 100.000 itu, ternyata teman Anda itu hanya punya uang 50.000 dan yang satunya punya 10.000. Anda bisa sombong. Wah, kamu 50.000, dia 10.000. Kecil, aku punya 100.000. Tapi kalau kita berbicara ke puncak, Anda bisa rendah diri. Karena Anda yang 100.000 itu dibandingkan dengan teman Anda di atas Anda itu, dia punya 500.000. Kemudian dibandingkan si puncak ini 1 juta. Jadi Anda bisa stres. Aduh 100.000 ini ternyata nggak ada apa-apa ya dibandingkan 1 juta. Oh iya dong. Kalau gitu gimana? Kita kerja. 100.000 tingkatkan jadi 1 juta. Wah sekarang begitu Anda lihat ke bawah, Anda sombong lagi. Aku sekarang punya 1 juta. Kamu kan cuma punya 500.000. Ini kan punya cuma 100.000. Kecil itu. Tapi begitu kita lihat ke atas,
kita minder lagi. Karena dengan 1 juta ini ada yang punya 3 juta, ada yang punya 5 juta. Lalu kita mau kembangkan lagi 5 juta, ya sama tetap di tengah. Ada yang lebih kecil dari kita, ada yang lebih besar dari kita. Yang lebih gede dari kita misalnya sampai 1 miliar, ya Anda kejar sampai 1 miliar. Ya 1 miliar memang ada yang lebih rendah dari Anda, tapi juga banyak yang lebih banyak dari Anda. Sampai ada 10 miliar. Anda 10 miliar, mau berapapun juga, Anda selalu di tengah. Mau sampai 1 triliun pun, Anda selalu di tengah. Makanya saya katakan dengan angka menjadi lebih mudah, karena kita bisa bayangkan itu. Demikian pula penderitaan maupun kebahagiaan. Anda bahagia karena apa misalnya? Anda bisa beli sepeda motor misalnya, Anda bahagia. Bahagia kalau Anda lihat ke bawah. Yang ini cuma bisa beli sepeda, sepeda pancal aja, sepeda angin. Saya punya sepeda motor. Yang ini nggak punya, sepeda pun nggak punya, pinjem. Nah, jadi kita punya sepeda motor bangga. Tapi begitu kita lihat ke atas, saya sepeda motornya ini sudah tahun 2020, dia sepeda motornya yang terbaru, minder kita langsung. Wah, ini malah sepeda motornya punya 3, semua anak dapat juga. Pembantu aja naik sepeda motor lebih bagus daripada punya aku. Stres. Lalu mau punya mobil, mau punya apa saja, pesawat terbang, nanti tetap akan sama. Jadi kita selalu di tengah. Dari contoh ini kalau diperbanyak ini bisa panjang sekali, tapi intinya sih tetap sama, kita akan selalu di tengah. Nah, demikian pula dengan Anda memiliki 2 anak yang berkebutuhan khusus. Anda kalau selalu melihat ke atas, si itu cuma punya 1, yang sana malah nggak punya, minder. Langsung tambah stres. Langsung kita sulit untuk menerima kenyataan kenapa ada 2 orang ini berada di rumah saya. Dan kenapa itu yang melahirkan adalah saya. Itu langsung stres. Kita langsung lihat ke bawah. Wah, lebih bangga dong. Ya, yang ini malah 3 anaknya itu berkebutuhan khusus dan kebutuhan khususnya parah banget. Ini malah, wah, udah karuan semua. Nah, kita juga bisa seperti itu. Sebetulnya apa yang mau saya sampaikan di sini? Kita jangan pernah melihat hidup kita itu paling menderita. Kita juga tidak perlu sombong bahwa hidup kita ini paling bahagia. Kita selalu berada di tengah. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa menyadari itu, kita baru bisa menerima diri kita sebagaimana adanya, kita bisa menerima anak itu sebagaimana adanya. Tidak memaksakan kehendak anak itu harus berbeda, harus berubah, harus sama dengan yang lain. Namanya saja anak berkebutuhan khusus. Nah, karena kita sudah mulai bisa menerima dia sebagaimana adanya, kita mulai mencari sekarang. Ini kalau teman-teman yang berkebutuhan khusus ini pada dibawa kemana ya? Oh, itu ada gurunya sendiri. Guru yang punya kemampuan untuk melatih anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, kalau gitu saya leskan di sana atau saya kasih bimbingan di sana. Sehingga anak yang berkebutuhan khusus ini lama-lama mandiri juga. Tadi yang bikin Anda stres itu kan karena anak-anaknya belum mandiri. Nah, mungkin dia berkebutuhan khusus dan Anda tidak memiliki pendidikan khusus untuk mendidik anak-anak yang seperti itu. Nah, kita coba tanya kepada orang-orang yang punya pendidikan atau sertifikasi khusus juga untuk membimbing anak-anak yang sesuai dengan anak Anda. Nah, mintalah bantuan profesional supaya anak Anda itu menjadi lebih mandiri. Kalau sampai sudah diusahakan tetap tidak mandiri, maka yang terakhir kita menyadari bahwa inilah hutang karma yang harus saya bayar, yang saya harus jalani dengan penuh kesabaran. Karena kalau memang saya pernah hutang dan sekarang saya ditagih, memang kewajiban saya harus membayar. Jadi ini adalah jatuh temponya saya bayar, ya saya akan bayar semampu yang saya bisa. Nah, dengan Anda berpikir bahwa anak ini nagih utang dan Anda membayar hutang, membuat Anda lebih tenang, menerima itu sebagai kenyataan, dan Anda bisa berpikir lebih jelas bagaimana membuat anak ini menjadi mandiri. Karena disebut berkebutuhan khusus itu juga membutuhkan
mentor ataupun orang yang bisa mendidik secara khusus juga, mungkin biayanya juga agak tinggi karena dia khusus. Nah, itu baru nanti bisa mulai anak itu semampunya dia digali untuk lebih mandiri sebagaimana yang Anda harapkan. Saya kira demikian Ibu, mudah-mudahan Ibu tidak putus asa dengan melihat bahwa di dunia ini kita akan selalu berada di tengah, tidak paling sukses, tidak juga paling menderita, tetapi dengan ada di tengah ini membuat kita lebih bisa menerima kenyataan bahwa memang dua orang anak yang dimiliki adalah seperti itu. Justru inilah sekarang kesempatan kita untuk membayar hutang, membangun, memandirikan anak ini secara bertahap supaya dia mulai bisa melaksanakan hal-hal yang seharusnya dia bisa kerjakan sendiri. Namo Buddhaya Bante, nama saya Ani. Saya mau menanyakan tentang tadi keterlambatan penyadaran kita tentang adanya perubahan. Sehingga kita tidak menilai sesuatu itu adalah netral. Yang mau saya tanyakan, ya memang kita selalu terlambat. Yang mau saya tanyakan itu gimana ya supaya pada saat penyadaran tentang perubahan itu kita cepat Bante. Jadi kita tidak ada menderitanya dan harus bisa menilai bahwa netral tersebut. Terima kasih Bante. Baik. Nah, ini menarik sekali ya. Apakah sekarang kita kan memang punya keterlambatan untuk mengamati perubahan. Sehingga keterlambatan itu kadang membuat kita nyesel. Pagi kita sudah ngomel-ngomel, malam akhirnya ngapain ya saya tadi ngomel kayak gitu ya kan? Ya orang itu ya memang ya begitu ya. Ngapain ya tadi ngomel malah bikin permusuhan nggak enak nih besok kalau ketemu jadi nggak enak. Nah ini kan keterlambatan. Kalau tadi yang Ibu ini harapkan kan kalau bisa kita langsung begitu menghadapi situasi langsung kita tahu bahwa itu adalah perubahan. Kan kita bisa santai. Nah itu maksudnya ya. Nah itu kalau keterlambatannya hanya malam saja ya. Dari pagi kejadian, malamnya kita ngerenung, aduh sayang tadi saya mestinya nggak boleh saya ngomong seperti itu. Atau bertindak atau memutuskan seperti itu nggak boleh. Memang dia orangnya kan keterbatasan seperti itu. Itu kalau malamnya. Kadang-kadang kita itu terlambatnya bukan semalam. Bisa 2 malam, 3 malam, setahun, 10 tahun. Jadi kita lalu ingat, aduh, kenapa ya 10 tahun yang lalu itu kok saya memutuskan seperti itu. Kan mestinya nggak boleh ini. Aduh, sayang banget. Keterlambatan-keterlambatan seperti itu sering terjadi. Sekarang bagaimana supaya kita bisa lebih cepat, responsif terhadap situasi-situasi yang membutuhkan keputusan dengan cepat. Saudara-saudara, karena ini pertanyaan dari Ibu tadi sebetulnya menjadi problem bagi kita semua karena keterlambatan untuk melihat perubahan itu terjadi pada diri kita, terutama kalau kita masih sering kaget-kaget emosional dan lain sebagainya. Sebetulnya itu dimulai dengan kita menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Perubahan itu karena kita tidak menyadari hidup adalah saat ini. Kalau yang ada saat ini, apa yang akan berubah? Loh, saya tadi, katakanlah kalau sekarang ini misalnya jam 4, tadi kan saya jam 3, kan tidak sama dengan kita yang jam 4 sekarang. Betul, kita yang jam 3 nggak sama dengan yang jam 4 ini. Tetapi yang jam 3 tadi sudah tinggal kenangan, bukan kenyataan. Yang kenyataan itu cuma saat ini, jam 4 ini. Nah, apakah nanti yang jam 5 itu bagaimana nih? Apakah masih sama? Juga tidak sama. Yang jam 5 itu akan terjadi. Tapi belum terjadi dan belum tentu terjadi. Jadi kenyataan itu hanya saat ini. Orang yang tidak menyadari perubahan itu karena tidak hidup pada saat ini. Dia pikirannya lari kemana-mana, ke masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Dia lupa bahwa hidup adalah saat ini. Sehingga ketika dia ngadepi keputusan saat ini, dia mikirnya masa lalu. Misalnya ada pegawai yang mau pulang cepat, katanya, aduh Pak, aduh saya ini sakit kepala, boleh nggak izin saya pulang?
Sebetulnya keputusannya adalah saat ini, tetapi kita kemudian tidak ingat ada perubahan bahwa orang itu bisa sakit. Kita lalu ingat, orang ini kayaknya sudah sering izin ya. Nah, jadi kita kemudian masa lalu itu yang harusnya jadi pelajaran untuk kita perbaiki di masa sekarang, itu malah kita jadikan dasar untuk membuat keputusan. Mestinya kita masa lalu, loh, kamu kan dulu sudah sering izin, apa ini kayak seperti dulu? Nah, kita bertanya, enggak, ini memang dulu saya sering izin karena dulu orang tua saya sering sakit, tapi kali ini saya sendiri yang sakit. Nah, kalau memang itu kita anggap benar, ya kita boleh izin. Tapi kadang kita sudah tidak usah, tidak usah izin karena kamu udah sering izin gini 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 gini. Akhirnya malamnya kita nyesel karena orang itu mengatakan, saya besok nggak kerja lagi ya karena di sini saya sakit masih disuruh kerja. Kita akhirnya kehilangan orang yang kita percayai. Artinya apa? Orang yang lambat menyadari perubahan itu karena tidak hidup pada saat ini. Sehingga dia masih melihat semuanya adalah perubahan. Padahal hidup itu tidak ada yang berubah karena hanya ada saat ini. Tadi saya pernah hidup, beras tidak hidup. Nanti saya akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup hanya ada saat ini. Nah, bagaimana supaya bisa hidup pada saat ini? Dibiasakan pagi bangun tidur, malam mau tidur, menyadari saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang masuk nafas. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Saat ini saya sedang memasukkan nafas. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Itu kira-kira 30 menit pagi bangun tidur, malam mau tidur. Nah, setelah kita terbiasa, saat ini saya sedang menarik nafas, saat ini saya sedang melepaskan nafas, setelah 3 menit itu, kemudian sekarang saya sedang apa nih? Saat ini saya sedang melangkah kaki kanan saya. Saat ini saya sedang melangkah kaki kiri saya. Saat ini saya sedang melihat. Saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang mendengar. Saat ini saya sedang mengendarai kendaraan dan seterusnya. Sehingga pada saat nanti orang itu ngomong apa, saat ini saya sedang mendengar. Dan akhirnya saya bisa membuat keputusan menjadi lebih bijaksana karena saya hidup pada saat ini. Itu butuh latihan. Nanti kadang-kadang kita masih emosi lagi. Emosi ini kan karena saya tidak bisa menerima kenyataan adanya perubahan. Oke, tidak apa-apa. Tapi saya bertekad. Nanti di masa yang akan datang, saya menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bisa menerima kenyataan. Jadi kita evaluasi lagi perbuatan kita. Supaya kita makin umurnya bertambah, daging bertambah, tapi kebijaksanaannya juga bertambah. Kalau di dalam drama pada kan ada itu. Kalau daging bertambah, umurnya bertambah, tapi tidak ada kebijaksanaan yang bertambah, kan jadinya seperti sapi. Ya, sapi bertambah usia kan dagingnya tambah, tapi tidak ada kebijaksanaan. Karena drama pada ada itu. Nah, jadi kemampuan kita untuk melihat perubahan, bahwa sebetulnya hidup adalah saat ini, tidak ada yang berubah, itu butuh latihan, butuh waktu sampai nanti tercapainya kesucian. Karena begitu kita melihat hidup itu tidak berubah bahwa hanya ada saat ini, itu kita mencapai kesucian. Berdasarkan tadi kita berkumpul dengan orang bijaksana, kemudian merenungkan ajaran orang bijaksana atau mendengar ajaran orang bijaksana, merenungkan ajaran seorang bijaksana, melaksanakan, kita baru tahu bahwa hidup adalah saat ini. Itu butuh proses. Tidak tercapai seketika. Begitu Ibu, mudah-mudahan bisa diterima sebagaimana yang diharapkan.